Pasien jadi cuci darah cuman karena nggak kontrol hipertensi. Yuk 1 menit belajar hipertensi bersama saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Belum lama ini saya mendapatkan konsultasi dari UGD seorang pasien wanita usianya ya parubaya ya, hampir 60 tahun yang sudah menderita hipertensi sejak lama, tapi karena dia waktu beberapa tahun lalu diberikan amlodipin dosis 5 mg, dosis yang kecil, dan saat itu tensinya bagus, dia tidak kembali lagi ke dokternya dan hanya rutin minum amlodipin saja, nggak pernah cek tensi ya, sampai pada akhirnya dia merasa sesak napas selama beberapa hari terakhir dan ada keluhan mual muntah, nggak nafsu makan, berat badan turun dalam 3 bulan terakhir. Buntut-buntutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter UGD, diketahui pasien mengalami gagal ginjal. Racun-racun sudah menumpuk sangat banyak di darahnya, sampai lebih dari 10 kali lipat, dan itu yang menyebabkan keluhan-keluhannya. Pasiennya kaget ketika saya bilang dia harus menjalani terapi pengganti ginjal karena sudah mengalami gagal ginjal. Dan responnya apa? Dia malah menyalahkan, oh berarti gara-gara amlodipinnya ya dok, saya jadi gagal ginjal. Nah, jadi teman-teman, di sini pesannya adalah kalau punya hipertensi atau penyakit kronik apapun, tetap perlu ya yang namanya follow up berkala. Tubuh manusia itu selalu ada berubah-berubah, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, entah gaya hidup, diet yang berubah, kebiasaan tidur yang berubah, stres yang berubah, usia yang bertambah. Hal-hal ini bisa menyebabkan regulasi tekanan darah kita berubah, regulasi gula darah kita berubah. Yang tadinya bisa terkontrol baik hanya dengan misalnya 1 obat, jangan-jangan setelah beberapa bulan atau tahun tidak terkontrol lagi sehingga perlu penyesuaian terapi. Inilah yang dialami oleh pasien saya tadi. Terkait obat, saya sudah bikin ya video-video sebelumnya bahwa obat hipertensi justru dari penelitian itu bermanfaat untuk menjaga progresivitas penyakit ginjal kronik. Dia justru memperlambat perburukan fungsi ginjal yang ditimbulkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol. Justru malah protektif. Jadi jangan malah ketakutan kalau dikasih obat banyak sama dokter, karena justru yang menghancurkan nefron-nefron ginjal atau merusak ginjal adalah tekanan darah yang tidak terkontrol. Dari kasus ini, mari kita belajar bersama-sama supaya teman-teman yang mudah-mudahan jangan bosan untuk minum obat rutin supaya tensinya bagus terus. Dan jangan bosan kalau dokternya suruh kontrol tiap bulan atau dilakukan pemeriksaan darah berkala ya, setiap kali kontrol ambil darah. Itu mau nggak mau, itu adalah satu-satunya cara untuk tetap mengetahui bahwa Anda mengalami kontrol tekanan darah yang baik dan tidak ada komplikasi selama dilakukan terapi maupun juga efek samping dari terapi. Semoga bisa dimengerti dan semoga tidak ada lagi pasien-pasien yang seperti ibu tadi ya, yang merasa aman-aman saja tanpa follow up, tanpa kontrol sehingga akhirnya jatuh ke kondisi gagal ginjal. Semoga bisa paham. Kalau ada pertanyaan lanjutan soal hipertensi, langsung aja komen di bawah.